Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Mudah-mudahan hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu memohon kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa dimudahkan dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Seperti yang kita sampaikan pada minggu yang lalu, topik yang kita bahas hari ini masih tetap sama, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, kalau minggu yang lalu kita belajar memfaktorkan dari persamaan kuadrat, lah hari ini kita akan belajar mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama dapat menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, apa sih artinya? Pada topik kali ini, kita mencari akar-akar persamaan kuadrat. Artinya, kita mencari nilai dari variabel. Kebetulan di sini X bisa dengan variabel yang lain yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Sehingga ketika nilai tersebut disubstitusikan kembali ke dalam persamaan akan menghasilkan nilai 0. Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Pertemuan yang lalu sudah saya ajarkan. Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, kita akan belajar satu persatu mulai dari memfaktorkan. Sebetulnya, kalian tidak perlu menggunakan ketiga-tiganya. Jadi di antara 3 itu, pilih salah satu mana yang menurut kalian itu yang dianggap paling mudah, ya. Tetapi di sini saya tetap akan menjelaskan ketiga-tiganya. Yang pertama, memfaktorkan. Kita lihat contohnya, tentukan akar-akar dari X pangkat 2 ditambah 6X kurangi 16 sama dengan 0. Nah, seperti minggu yang lalu, kita faktorkan dulu. Caranya kita cari berapa nilai A-nya. A di sini adalah koefisien dari X pangkat 2. Berapa anak-anak nilai A-nya? Ternyata nilai A-nya adalah 1. Berapa B-nya? Ternyata B-nya 6. Dan C-nya adalah negatif 16. Karena di sini nilai A sama dengan 1, maka kita mencari 2 bilangan. Kalau ditambah harus sama dengan B, B-nya 6, dan kalau dikalikan hasilnya harus C, kebetulan C-nya negatif 16. Nah, minggu yang lalu sudah saya ajarkan, tolong diingat-ingat ya. Ketemu berapa angkanya di sini? Kalau ditambah 6, kalau dikalikan negatif 16. Ternyata ketemu di sini 8 dan negatif 2. 8 tambah negatif 2, 6. 8 kali negatif 2 adalah negatif 16. Nah, maka kita tuliskan di sini. X pangkat 2 artinya X. Ini X, ini X. Akar yang dicari tadi adalah positif 8 ini,
dan negatif 2. Nah, mengalihkan dua bilangan atau mengalihkan dua buah suku hasilnya 0, maka salah satu atau kedua bilangan itu bernilai 0. Jadi di sini mungkin X tambah 8 yang sama dengan 0, maka X-nya ketemu negatif 8, atau X kurangi 2 yang sama dengan 0, maka X-nya ketemu 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya yang kita tulis adalah bilangan yang terkecil dulu, negatif 8,2. Bisa dipahami anak-anak ya. Kalau minggu yang lalu kita hanya memfaktorkan saja, sekarang kita mencari nilai variabelnya. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Tadi sudah dikatakan bahwa dari persamaan yang ada itu A-nya 1, B-nya 6, C-nya negatif 16. Saya buat contoh yang sama, jadi nanti kalian bisa membandingkan antara cara 1, cara 2, cara 3, hasilnya harus sama. Makanya silakan pilih salah satu, mana yang kamu anggap paling mudah. Nah, di sini sama seperti yang tadi. A-nya sama dengan 1, B-nya 6, C-nya negatif 16. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna, C yang lama, ini C-nya kan negatif 16, pindah ke ruas kanan. Nah, sehingga di ruas kiri tidak ada C. Tetapi kita harus mencari C yang baru. C yang baru itu didapat dari C yang baru, saya tulis C yang baru, didapat dari B per 2 pangkat 2. B-nya berapa tadi? 6. 6 bagi 2, 3. 3 pangkat 2, 9. Maka C yang barunya adalah 9. Jadi C baru tadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 9-nya, ini C-nya sama dengan 9. Ditambahkan di sini di ruas kiri dan di ruas kanan. Supaya tidak merubah nilai. Jadi hanya bentuknya saja yang berubah, nilainya tetap. Jadi C yang baru ditambahkan di ruas kiri dan di ruas kanan. Kemudian yang berikutnya, nah ini artinya X pangkat 2 akarnya adalah X, akarnya 9 adalah 3, dikurung dikuadratkan, kemudian 16 tambah 9, 25. Nah ini. Nah sekarang berikutnya, kuadratnya tidak ada. Jika kamu menemukan begini, A pangkat 2 sama dengan 4, maka A, nah kuadratnya tidak ada. Kalau kuadratnya tidak ada, maka yang di kanan harus di akar. Ini. Kenapa kok di sini ada tanda positif negatif? Karena negatif kalau dikuadratkan hasilnya akan positif. Nah, jadi seperti ini. Kemudian lanjutannya ke sini. Sehingga kita ambil 1, X tambah 3 sama dengan 5. X-nya adalah 5 kurangi 3, ini pindah. X-nya ketemu 2, atau kita ambil yang negatifnya. X tambah 3 sama dengan negatif 5, sama. 3-nya kita pindah. Nah, hasilnya sama, seperti yang tadi. Yang terkecil yang ditulis dulu, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8,2. Pelan-pelan ya anak-anak ya. Nah, saya lanjutkan sekarang. Kalau dengan memfaktorkan tadi hasilnya negatif 8,2, dengan melengkapkan kuadrat sempurna hasilnya juga negatif 8,2. Sekarang kita lihat yang ketiga. Kita menggunakan rumus kuadratik. Rumusnya seperti ini. X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 kurangi 4 kali A kali C per 2 kali A. Kita lihat lanjutannya, contohnya.
Sama, tentukan akar-akar dari persamaan. Saya buat soal yang sama supaya kalian bisa membedakan hasilnya. Nah, kita lihat di sini A-nya 1, B-nya 6, C-nya negatif 16. Sehingga kita substitusikan ke dalam rumus negatif B plus minus akar B kuadrat kurangi 4 kali A kali C per 2A. Negatif B, B-nya 6. Ya. Kemudian plus minus akar B kuadrat. Balik lagi di sini. B-nya 6 dikuadratkan kurangi punyanya rumus 4 kali A, A-nya 1. Kali C-nya negatif 16 saya kurung ini. Sehingga hasilnya adalah negatif 6 plus minus akar 6 pangkat 2-nya 36. Di sini negatif kali negatif positif. 4 kali 1, 4 kali 16, 64. Nah, kita jumlahkan. Sehingga sampai menemukan bentuk seperti ini. X1, 2, negatif 6 plus minus 10 per 2. Kita cari satu per satu. X1 kita ambil yang positifnya, negatif 6 tambah 10 per 2. Nanti yang kedua, kita ambil yang negatifnya. Negatif 6 kurangi 10 per 2. Hasilnya harus sama dengan yang tadi. Himpunan penyelesaiannya negatif 8,2. Jadi tolong pelan-pelan ya Nana. Nanti kalau belum paham, kalian bisa menanyakannya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kamu pahami dengan baik. Silakan kamu mencoba kuis ini. Tentukan akar-akar dari persamaan X pangkat 2 tambah 8X tambah 7 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Kamu boleh memilih ketiga-tiganya supaya kamu bisa yakin bahwa oh ternyata hasilnya sama, atau pilih salah satu yang mana yang kamu anggap paling mudah. Oke anak-anak, sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kamu pahami dengan baik. Saya yakin kalian pintar semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Tetap semangat dan sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.